balik lagi di postingan 80. Enjoy kuy. Aku Vivi dan di sini aku yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Tapi hari ini aku nggak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama. Halo semuanya, kenalin nama aku Lepi. Di sini aku bakal temenin Pibi dan juga temenin kalian semua di episode kali ini. Nah, sebelumnya apa kabarnya nih? Di tengah kondisi COVID yang kian marak, Omikron makin naik, kita juga akhirnya jadi PJJ lagi di rumah. Iya bener banget sih, Omikron lagi marak-maraknya banget. That's why episode kali ini kita kembali lagi virtual. Tapi kalau misalkan lagi ngomongin di rumah aja nih, kita coba flashback kali ya ke 2 tahun belakangan ini, dimana kita tuh bener-bener di rumah aja dan teman kita saat itu tuh bisa dibilang ya gadget doang. Kayak 24/7 kita scrolling social media segala macam. Tapi sebenarnya ya, social media tuh bagus gak sih? Kayak kita belajar banyak banget hal-hal baru. Misalnya kayak tempat-tempat baru, budaya baru yang sebelumnya belum pernah kita lihat, atau bahkan kita aja nggak tahu kalau sebenarnya budaya atau tempat itu tuh ada. Ya nggak sih, Lab? Bener banget sih. Emang kita kalau misalkan kita nge-scroll ke sosial media, pasti kita juga belajar banyak. Wawasan kita juga makin nambah tentang budaya-budaya baru. Tapi di sisi lain, kekurangannya itu ya kita jadi lupa sama budaya yang sebelumnya ada. Budaya yang ada di sekitar kita terutama. Nah, terutamanya ya budaya Betawi. Nah, makanya nih, hari ini kita bakal mengenal kembali budaya kita bersama narasumber kita yang merupakan seorang budayawan dan juga guru kita nih. Langsung aja kali ya kita sambut. Ada Pak Imron. Hai Bapak. Halo Pak. Apa kabarnya nih hari ini Pak? Ya, semoga Alhamdulillah baik ya. semuanya. Bapak lagi ada kesibukan apa nih Pak belakangan ini Pak? Bagaimana? Ada kesibukan apa belakangan ini? Tetap aktif dan proaktif sebagai penggiat budaya gitu loh. Ada banyak kegiatan yang sedang diprogres untuk kegiatan bernuansa etnik. Kami ingin segera ada pelaksanaan kegiatan lomba silat Betawi, lomba silat Betawi level SD, karena nanti bisa juga ini ada dimaksimalkan untuk Apa namanya Pak? kita agar pelaksanaan kegiatan ini bisa di jalur prestasi itu dimaksimalkan untuk kepentingan anak-anak kita juga gitu. Oke. Keren. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertamanya itu budaya Betawi apa sih Pak yang perlu diangkat kembali karena dia punya makna atau arti penting bagi remaja zaman sekarang Pak? Ya, yang pertama kalau kita bicara tentang budaya ya, bukan budaya Jakarta, tapi lebih spesifik budaya Betawi. Ya, memang sudah punya dasar hukumnya ya. Jadi dasar hukumnya itu adalah Perda 4 2015 tentang pelestarian budaya Betawi gitu loh. Nah, ada panduan-panduan hukumnya. Jadi pergubnya ada, tentu ada juga 8 ikon Betawi. Di situ ada semacam kuliner, ada bir peletok gitu loh. Jadi kami juga tadi cerita tentang persiapan penyelenggaraan kegiatan festival pencaksilat anak-anak level SD ya. Nah, ini kan sangat bermanfaat. Yang kedua juga ada kuliner bir peletok. Bir peletok ini masuk dari 8 ikon gitu loh. Ini kalau saja kita mulai dari sekolah di SMA 80 gitu ya. Ini kan syarat prestasi luar biasa ini 80 gitu loh. Kalau saja segera dibuat kegiatan workshop dari siswa-siswa, nanti siswa ini juga akan katakanlah mewariskan keilmuan ini kepada generasi berikutnya gitu loh. Nah, kegiatan berpetok ini kan nggak terlalu sulit. Itu kita panggil narsumnya, nanti juga akan saya perkenalkan langsung. Kebetulan saya juga bukan sendiri, didampingi oleh praktisi pembuat bir peletok Indonesia gitu loh. Jadi dasar hukumnya sudah ada buku-buku panduannya juga ada gitu loh. Yang menjadi impian dalam skala besar di Jakarta, kota metropolitan ini akan segera ada politron gitu loh. Jadi ada katakanlah tokoh-tokoh kita di Jakarta gitu loh, yang memang di situ menjadi ikon kita gitu loh. Megang cangkir bertuliskan bir peletok gitu. Itu yang jadi impian. Insya Allah akan segera terwujud gitu loh. Amin. Semoga bisa cepat terwujud ya Pak ya. Nah, di Jakarta ini kan sekarang orang-orangnya udah banyak banget ya Pak. Kayak misalnya ada orang dari Kalimantan, Sumatera, semua kayak bersatu gitu di Jakarta. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak
sifat-sifat dari warga Jakarta yang sebenarnya itu menentang dari budaya Betawi ini? Secara garis besar tidak ada masalah gitu loh. Jadi ketika memang sudah ada payung hukum, dasar hukum, perda. Perda itu adalah produk dari atas nama kita semua. Jadi eksekutif, legislatif, atas nama warga masyarakat gitu loh. Komunitas-komunitas yang ada di dalamnya gitu loh. Para stakeholders yang peduli terhadap bagaimana Betawi dan budaya ini bisa diimplementasikan dari semua aspek kehidupan gitu loh. Itu berarti wujud kerjasama, ada semacam sinergi, ada semacam pengakuan bersama sejak dia tinggal di Jakarta, ya bagaimana mereka juga peduli ikut membangun Jakarta, khususnya budaya Betawi. Oke, berarti walaupun kita ada pendatang dari luar pun sebenarnya nggak apa-apa juga gitu ya Pak, walaupun kayak yang penting. Ya. Oke. Boleh dibilang memang sudah seharusnya ketika mereka mencari uang, mencari nafkah di Jakarta, mereka harus peduli. Kenapa? Karena mereka minum, makan itu adanya semuanya adalah dari sumber-sumber alam yang ada di Jakarta gitu loh. Jadi adalah wajar kalau mereka berkontribusi memberikan yang terbaik bagaimana juga membangun warga Jakarta termasuk aspek budayanya itu kira-kira yang memang harus kita semangat gitu loh. Oke. Nah tadi kan banyak juga ini pendatang-pendatang kayak misalkan dari budaya let's say kita dari suku Jawa atau dari suku Sunda. Nah tapi kan dari setiap suku-suku tersebut atau budaya-budaya tersebut itu punya keistimewaan. Nah kalau dari budaya Betawi sendiri nih Pak, ciri khas atau keistimewaannya itu apa sih Pak? Semuanya punya karakteristik, gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah Jawa, terutama di Jawa Tengah, ada kuliner-kuliner yang populer gitu loh. Itu kan menjadi khasanah kekayaan bangsa kita gitu. Kita berkolaborasi gitu loh. Tapi saya lebih menggiring pembicaraan ini bagaimana kita sama punya kepentingan mengangkat budaya Betawi itu sendiri ya gitu loh, khususnya warga masyarakat Jakarta gitu loh. Warga masyarakat Jakarta kalau sudah memang sepakat dan kita udah punya payung hukum perda tadi gitu loh, ya siogianya kita bersama-sama gitu loh. Di sektor pendidikan kita mulai dari siswa-siswi gitu loh, siswa-siswi mulai dari level SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Kalau semuanya peduli, insya Allah gitu loh. Tidak ada yang kita tidak bisa. Syaratnya apa? Ada political will dari pemerintah, ada kesiapan sumber daya manusianya, ada kepedulian gitu loh. Kepedulian dari banyak pihak termasuk stakeholder gitu loh. Insya Allah gitu loh. Jadi tidak ada hal yang memang terjadi konflik atau konflik horizontal. Jadi cerita tentang spesifikasi kuliner masing-masing wilayah itu adalah khas kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia gitu loh. Oke. Nah Pak, waktu itu kan kita berdua sempat baca-baca nih Pak artikel tentang Bapak yang lagi ngomongin pencak silat waktu itu kalau ya. Kita mau tahu dong Pak, sebenarnya berapa lama sih Pak Bapak menekuni pencak silat gitu? Kalau bicara pencak silat, saya praktisi kebetulan, jadi aktif di berbagai kegiatan. Terakhir sebelum pandemi 2018 itu menjelang penyelenggaraan SEA Games ya, SEA Games di Jakarta dan Palembang gitu loh. Kita menyelenggarakan kegiatan festival silat tradisional di Monas, itu hampir 50.000 100.000 massa hadir di Monas. Dan kebetulan dalam acara pembukaan itu sendiri hadir waktu itu kapasitasnya Wakil Gubernur Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno gitu loh. Ketua IPSI atau Presiden IPSI Internasional Babe Haji Edi Marzuki Nalapraya juga hadir. Di situ membuktikan ternyata akselerasi, kemudian juga ekspektasi para pesilat ini luar biasa gitu loh. Hadir siswa 80 dalam acara pembukaan menampilkan tarian Betawi. Kita berikan aplaus untuk dari siswa 80. Keren. Oke, kalau ngomongin tadi Bapak disebut praktisi ya Pak? Iya.
kalau dari awalnya nih, kita flashback ke awal pertama kali Bapak pencaksilat, itu tuh dari emang keinginan Bapak atau misalnya ada dorongan dari orang tua atau gimana? Ini keterpanggilan. Saya Bang Imron. Jadi lahir kakek nenek orang Betawi gitu loh. Saya tinggal di Jakarta sebagai orang Betawi. Kalau ada pepatah tuh, kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Ya kan? Iya, Kalau iya. bukan kita siapa lagi gitu loh. Jadi harus mau dan harus peduli gitu loh. Saya sejak katakanlah saya sebagai PNS ya, ini jelang pensiun gitu loh. Dari sejak zaman bujangan sudah uh, aktif di kegiatan-kegiatan budaya gitu loh. Latar belakang saya juga di protokol Balai Kota DKI Jakarta gitu loh. Banyak kegiatan-kegiatan gubernur itu saya aktif khususnya yang bernuansa etnik Betawi gitu loh. Kemarin gitu loh. Dalam penyelenggaraan kegiatan di Monas itu sungguh menandakan bahwa ternyata warga masyarakat Jakarta, jadi bukan hanya Betawi, begitu antusias. Jadi kalau event-event ini berkesinambungan, ada kepedulian semua pihak, insya Allah gitu loh. Ada 600 aliran pencaksilat seluruh Indonesia. Itu 360 atau 60% adanya di Jakarta. Dan 70% itu adalah pencaksilat Betawi. Banyak sekali gitu loh. Jadi sudah saatnya kegiatan di sekolah-sekolah itu, program ekskulnya itu sudah harus dimulai gitu loh. Nah, saya mau merintis kegiatan ini di level SD dulu gitu loh. Jadi kalau level SD, insya Allah besok ada katakanlah penyemangat hadir otoritas Pemprov DKI Jakarta, gubernur atau leading sektornya dinas pendidikan, kemudian dinas pemuda dan olahraga. Kalau kita bersinergi nih, insya Allah akan memberikan output dan sumbangsi yang luar biasa gitu loh. Jadi kita mulai dari sektor pendidikan dulu gitu loh. Itu rencana saya gitu loh. Dan kalau berkenan gitu loh, saya juga ingin sebetulnya memperkenalkan, nanti diberikan ruang waktu 5 menit lah sisa waktu untuk rekan saya, khususnya bicara tentang peduli budaya Betawi di hal khususnya sektor kuliner gitu loh. Mohon kalau berkenan gitu loh. Dari saya kira ini saja gitu loh. Jadi setiap ada pertanyaan saya siap memberikan sebuah jawaban sebagai upaya bagaimana para pemerhati, para pelestari ini bisa memberikan satu solusi agar budaya Betawi terus lestari dan berkembang. Oke, nah selain pencaksilat juga nih Pak, kita kan juga udah cari tahu tentang Bapak. Ternyata tuh Bapak juga suka ngoleksi benda pusaka ya Pak, benda pusaka atau benda-benda budaya dari benda-benda dari budaya Betawi gitu Pak. Nah itu favorit Bapak tuh yang mana sih Pak? Ya kebetulan aja, kalau itu saya kira faktor kebetulan ya. Jadi saya sebagai putra daerah Betawi gitu loh. Jadi kebetulan punya. Ada kan beberapa katakanlah pusaka yang menjadi ikon Betawi. Salah satunya pisau raut. Pisau raut itu kan biasanya dipakai tuh simbol-simbol Abang Jakarta. Itu bukan keris tuh, itu pisau rawat gitu ya. Dulu sebetulnya sering dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga gitu loh. Kemudian juga ada golok sorengan, ada cangkringan. Kalau sorengan itu pendek, biasanya untuk silat. Tapi kalau untuk perang, maksudnya untuk kepentingan rumah tangga. Tapi kalau cangkringan agak panjang, biasanya buat perang dulu. Karena kan biar bagaimanapun kita paham tentang eksistensi Indonesia dulu kan berangkat dari perjuangan para leluhur kita ya, dari penjajah gitu loh. Artinya saya juga punya ikon Betawi pusaka namanya pedang suduk cengkrong. Jadi punya Pangeran Jayakarta. Kebetulan memang di rumah saya ada. Jadi saya nggak bawa, itu salah satu pusaka Betawi yang luar biasa gitu loh. Jadi punya Pangeran Jayakarta masih ada tersimpan baik, dan insya Allah segera akan saya publish. Ada pameran-pameran nanti dalam kegiatan nuansa etnik di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan, sekaligus pelaksanaan kegiatan
bagaimana mensosialisasikan pembuatan bir peletok gitu ya dengan kegiatan workshop sekaligus pelaksanaan kegiatan festival pencak silat level SD. Itu nanti akan saya perkenalkan langsung. Oke. Nah, kita juga pernah dengar nih Pak, katanya Bapak kan kolektor juga ya Pak ya? Mau tahu dong Pak, apa aja benda-benda dari Betawi yang Bapak punya, yang menurut Bapak tuh Bapak paling suka dan bermakna gitu buat Bapak? Wah, kalau gitu harus wujudin fisik. Kebetulan nggak ada, tapi di Kalau rumah itu ada. nggak apa-apa ini aja di describe, dijelasin ke teman-teman. Jadi yang pertama tadi pisau raut. Pisau raut itu simbol ya pisau raut. Secara fisik barangkali yang lebih jelasnya itu tajamnya terbalik, sebagaimana pisau-pisau yang biasa gitu ya. Biasa digunakan ibu-ibu rumah tangga dulu pada zaman dahulu kala gitu. Yang kedua golok, itu biasalah. Tapi golok itu kan biasanya ada hal khusus dari sang pembuat. Empu Daimin. Empu Daimin itu tokoh yang sangat dikenal di kalangan katakanlah pandai besi ya. Nah, kemudian juga saya punya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pedang suduk cengkrong. Jadi punya Pangeran Jayakarta. Saya kira itu saja, tapi kalau nanti lebih spesifik bicara goloknya seperti apa gitu loh, seperti golok kembang kacang, ujung turun, atau umpamanya apa dan lain sebagainya gitu loh. Insya Allah di edisi berikutnya akan saya sampaikan supaya lebih mengedukasi nih kalangan milenial gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang ya Pak, Bapak mau bawa salah satu teman Bapak buat bahas tentang kuliner. Nah, kalau boleh itu silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sekaligus saya perkenalkan Bang Bek, silakan menempati tempat ini. Gantian. Ya. Hai Pak. Siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Oh, sorry, buka. Iya. Biasa dipanggil Bang Bek. Bang Bek. Oke, Bang Bek. Oke. Mungkin boleh Bang Bek disapa dulu teman-teman di rumah nih. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Saya Bang Bek. Selama ini berkecimpung di kuliner Betawi, terutama di bir peletok. Gitu. Nah, terus jabatan terakhir itu adalah sekjen dari Perkumpulan Pengusaha Bir Peletok seluruh Indonesia. Oke. Nah, kan tadi bahas tentang bir peletok ya Pak. Nah, sebenarnya tuh seperti yang kita tahu ya di stereotip orang-orang umum terutama bir itu kan tentang hal-hal haram ya Pak. Walaupun sebenarnya kan bir peletok itu jatuhnya minuman sehat ya Pak, yang saya tahu sih gitu. Nah, itu menurut Bapak buat matahin stereotipnya itu tuh kayak gimana sih Pak? Jadi gini, sejarahnya bir peletok tuh panjang ternyata ya. Dari literasi yang kita dapat itu tanggal 1 Mei tahun 1907. Itu zaman Batavia dulu, zaman kerajaan masih Belanda di sini. Nah, jadi zaman dulu para pejabat, orang-orang penting di Jakarta, terutama dari Belanda, itu kan sering mengadakan pesta-pesta, terutama memperingati ulang tahun Ratu Belanda. Nah, mereka biasa kan menyuguhkan minuman-minuman beralkohol ya, minuman-minuman keras, minuman beralkohol. Jadi waktu itu kalau orang Betawi itu kan terutama mereka kebanyakan tokoh-tokoh agama, orang-orang yang ngerti agama, yang nggak mungkin dia minum minuman beralkohol. Jadi ada beberapa dari orang dapurnya mereka yang dia bikin minuman yang menyerupai dari wine atau bir tadi. Jadi dia berbusa. Jadi dulu tuh dia bikin bir peletok itu berbusa. Warnanya sama kuning. Jadi begitu dia tuang, terus dia berbusa. Nah dia minum. Mungkin bedanya cuma di situ aja, nggak mau mabukan. Tapi hangatnya itu dia pakai jahe, gitu. Jadi ada juga kenapa namanya jadi pakai peletok gitu. Jadi zaman dulu itu kan dia kayak tuak ya, tukang tuak, dimasukin di lodong bambu, ditaruhin batu es, dikocok bunyi peletak. Nah begitu dia tuang itu kan langsung berbusa gitu kan, gitu.
Itu kurang lebih sejarahnya tentang bir peletok. Nah, kalau yang balik lagi tadi, bir itu diambil, ada sebagian pendapat orang tua dari kata birun, atau birun itu berkumpul. Dalam bahasa Arab itu kan artinya berkumpul. Jadi ya tadi dibilang kalau dimasukin di gelas kan kumpul semua. Jadi itulah asal muasal dari kata bir peletok gitu. Oke. Nah, kalau misalkan yang apa namanya kita tahu juga ya Pak, bir peletok itu kan sebenarnya tadi juga udah dijelasin kalau misalnya itu juga kayak semacam apa ya, bisa dibilang kayak penyesuaian lah ya dari bir yang aslinya gitu. Nah, kalau komposisi dasarnya itu selain jahe apa aja sih Pak bir peletok itu? Kalau kita bikin standarisasi PPBPI itu ada 10 item. Itu ada cengkeh, kapulaga, terus ada daun pandan, daun jeruk, gitu ya, ada lada hitam. Nah, yang utama tadi jahe emprit yang dia pakai, terus ada secang, terus ada cengkeh, gitu. Ada 10 item lah rempah. Oke, jadi memang bahan dasar itu rempah-rempah ya Pak? Ya, rempah-rempah. Jadi nggak ada yang memabukkan, kecuali mungkin kalau adik-adik minumnya 1 galon gitu ya. Oh, itu jatuhnya kembung ya Pak? Oke. Terus kalau misalkan itu apa namanya bir peletok itu sendiri ya, itu sebenarnya sehat gak sih Pak? Maksudnya bukan sehat, lebih kayak aman gak sih Pak kalau kita konsumsi kayak ada orang hamil atau gimana gitu-gitu? Karena kan takutnya kan ada zat atau kandungan-kandungan yang dimana walaupun ini hasil rempah-rempah tapi kayak oh ternyata berbahaya gitu. Ya. Kontradiksi ya antara satu rempah dengan rempah lainnya. Alhamdulillah selama ini aman. Terutama itu kan dari tahun 1901 ya. Gitu. Belum ada kejadian orang minum bir peletok mati. Kecuali kopi yang dikasih racun ya nggak? Gitu. Jadi alhamdulillah belum ada kejadian seperti itu dan mudah-mudahan enggak. Dan mungkin tadi kalau cuma minum segelas 2 gelas efeknya juga nggak terlalu lah ya. Buat orang hamil atau buat anak-anak. Bahkan efeknya itu lebih banyak mereka badannya jadi seger. Kalau dia minum dalam kondisi hangat atau panas, itu kan dia ngeluarin jadi detox. Jadi detox semua, keringat segala macam. Tapi kalau dia minum pakai es, dia dingin, ya lebih menyegarkan aja, agak enteng badannya. Oke. Mungkin segitu aja kali ya dari kita buat apa namanya buat pengetahuan tentang bir peletok, dan terima kasih juga buat Bang Bek dan juga tadi Terima kasih buat Pak Imron juga tadi, kebetulan Pak Imron Pak Imron udah langsung kabur. Iya. Langsung kabur. Makasih juga ya buat teman-teman di rumah yang udah nonton sampai akhir. Semoga kita sehat-sehat terus. Semoga kita semua jauh-jauh deh dari gejala Omikron ataupun tertular virus segala macamnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya ya semuanya. Dadah!